Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'diratan ya talibat ba'da salaitul isya awalan. Hal qad salaitunna al-insya'a. Belum masuk Ustazah. Lama ya? Belum ya? Dan Belum. ya kalau di sini baru saja ya. Abda ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ana coba terjemahkan sedikit ya tentang mukadimah yang setiap hari kita baca. Ini adalah mukadimah yang disunahkan Rasulullah, yang dibaca Rasulullah ketika khutbah al-wada, khutbatul wada ya, di haji wada. Innal hamdalillah, sesungguhnya Allah, sesungguhnya sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan meminta pertolongannya, wa nastaghfiruh, dan meminta ampunan kepadanya, wa na'udzu billahi, dan memohon perlindungan kepada Allah, min sururi anfusina, dari keburukan jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan keburukan amalan-amalan kita. Man yahdihillah, barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, fala yudlil, maka tidak akan disesatkan olehnya, wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah maka tidak akan mendapatkan hidayah baginya. Wal iyadu billah. Jadi barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah maka Allah tidak akan menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan Allah maka Allah tidak akan memberi petunjuk kepadanya. Ini doa ya, doa mukadimah yang senantiasa Rasul baca sebelum khutbah ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah ya. Jadi alla ilaha illallah, la ilaha illallah itu artinya bukan saja tidak ada Tuhan selain Allah, melainkan
Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budan illallah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, dan satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu min nafsin wahidah, ya, dari jiwa yang satu, min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan darinya pasangan, saling berpasangan. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan jadikan di antara keduanya rijalan, sebagian, yaitu laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang alladzi tasaaluna bihi, yang memintanya, wal arham, dari rahim, ya, wal arham. Innallaha alaikum raqiba, sesungguhnya Allah adalah yang lebih dekat bagimu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum, yang memperbaiki di antara kamu amalan-amalan kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan adima, maka mereka telah mendapatkan keuntungan yang besar. Tadi sedikit dari mukadimah yang setiap hari, setiap pertemuan kita baca, meskipun banyak mukadimah yang lain, namun ini adalah yang paling yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, ya, kitabnya Allah, yang ada dalam kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Wa khairal huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang baru. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, ya, adalah sesuatu yang baru. Wa kullu, dan setiap sesuatu yang baru adalah bid'ah. Ya, maksudnya di sini adalah perkara-perkara yang baru dalam agama.
Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadza wallahu ta'ala bisawab. Ayuhat talibat al-mujtahidat ahabbakunna Allah azza wa jalla. Kaifa halukunna fi hadhihi al-lailah? Alhamdulillah bi khair Baik, Ustazah. Ustazah. Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum, Ustazah? Syukran Ustazah. Alhamdulillah ini bikhair aydan. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Alhamdulillah. Hal lailatukunna sa'idah? Alhamdulillah Sya'idah sa'idah mubarakah, mubarakah. insyaallah. Idah mubarakah. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadhihi al-fursah al-mubarakah insyaallah. Naam. Insyaallah. Nada Allah ya. Nafa'na Allah wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amal salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wajidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, tidak lupa kita banyak-banyak berdoa ya, apalagi ini tadi adalah yaumul Jum'ah ya, hari-hari yang diijabah ya, di ujung penghujung yaumul Jum'ah tadi ya, di uh, sebelum maghrib ya, di akhir-akhir waktu asar itu adalah waktu-waktu yang diijabah di hari Jumat insya Allah ya. Kita memohon untuk diperbaiki segala urusan dunia dan akhirat kita ya. Coba ya dengarkan sambil kita membaca dan kita praktekkan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Artinya doa mohon diperbaiki urusan dunia dan akhirat ya. Selama ini yang kita kenal itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa terkenal dengan doa sapu jagat ya, doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini ada doa yang diajarkan Rasulullah, insya Allah ini riwayatnya sahih, hadis riwayat Muslim ya. Doa mohon diperbaiki urusan dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku untukku. Alladhi huwa ismatu amri. Yang ia merupakan benteng pelindung bagi urusanku. Wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku untukku, yang ia menjadi tempat hidupku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku yang ia menjadi tempat kembaliku. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Serta jadikanlah kematian sebagai
kebebasan bagiku dari segala kejahatan. Itu doa yang diajarkan Rasulullah agar memohon diperbaiki urusan dunia dan akhirat kita. Naam, aina wasalna dari sana bil usbu'il madi. Sita wa situn. Sita wa situn Ustazah. Kita wasitu enam. Anda bisa share screen nggak ini di sini? Bisa nggak? Ya Ummu Habibah. Bisa Ustazah, sebentar saya buat. Ya, jadi qabla an nastamir dari sana sanukarrir awalan sanata'allam anil qawaid an-nahwiyah, ya. Sebelum kita lanjut jauh ke pembahasan selanjutnya, Ana akan membahas sedikit tentang qawaid an-nahwiyah. Ana urid share screen yang Ana bagi di grup kemarin. Bisa? Yang notanya Ustazah. Ya, yang Ya, tentang nota ya. tentang qawaid kaidah nahwu yang Ana bagi di grup, di share di sini bisa enggak? Kemarin sudah dibaca ya. Jadi Ana akan membahas di awal tentang bahasa Arab. Nah, Mbak ada.
Ya, yang setelah ini bahasa Arab. Ini nanti terakhir ini ya. Baca ada bawahnya, bawahnya. Nah, ini ya bahasa Arab ya. Ini kaidah dasar ya, Mas sedikit ini sudah pernah Ana sampaikan ya. Jadi bahasa Arab fil lughah al-arabiyah ya, itu dibagi dalam pembagian ilmunya. Ada ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kalimat kata ya. Jadi kaidah nahwu itu mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kalimat. Ya, akhir. Ya, ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir kalimat atau di akhir kata ya. Dalam bahasa Arab itu kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata. Kemudian ada ilmu sorof, ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat ya. Itu tasrif itu ya. Jadi kita tidak membahas ilmu sorof, namun sedikit tentang kaidah-kaidah nahwu. Nah, dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu al-harfu, al-kalimah, dan al-jumlah. Al-harfu atau huruf ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? 28 Ustazah. Hijaiyah. Ya. Ada dua Ya. Ustazah. Oh. Ada 2, apa saja itu? Huruf hijaiyah dan huruf yang bermakna. Ya, al-harfu nau'ani. Al-harfu al-hijaiyah, al-huruful hijaiyah, wal huruful ma'ani. Sahih. Huruf hijaiyah yaitu dari alif hatta ya. Ya, kemudian asani al-huruful ma'ani yaitu huruf-huruf yang bermakna. Masalan bi, wa, min. Nah, itu huruf-huruf bi ya, bi. Bi itu kan ba kasroh, bi satu huruf saja namun sudah memiliki makna yaitu dengan. Ka satu huruf saja tapi sudah mempunyai makna seperti. Nah, wa satu huruf saja tapi sudah memiliki makna dan. Nah, itu yang dimaksud dengan huruf-huruf ma'ani. Nah, sahih. Al-kalimah. Al-kalimah atau kata-kata. Nah, al-kalimah di sini ada di bawahnya, coba ke bawah. Al-kalimah dibagi menjadi 3, yaitu ada harfun ya atau hurufun, huruf-huruf ma'ani tadi masuk ke dalam kalimat, masuk ke dalam kalimah atau kata. Kemudian
ismun, isim, kata benda, tidak berkaitan dengan waktu. Yang tidak berkaitan dengan waktu itu namanya isim, ya. Jadi ada isim itu ada kata benda, ada nama orang, ya. Itu juga masuk isim. Kata tempat, kata sifat, nama isim-isim alam, yaitu nama binatang, tempat, semua nama-nama benda yang tidak berkaitan dengan waktu itu dinamakan isim. Ya, isim. Berarti isim tadi masuk dalam al-kalimah. Yang ketiga yaitu fi'lun. Fi'il artinya kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Fi'il sendiri dibagi menjadi berapa? 3, Ustazah. 3, Ustazah. Ya. Fi'il apa saja? Fi'il Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il fi'il amar. Dan fi'il amar. Fi'il madhi yaitu fi'il untuk menerangkan lampau. Ya, lampau perbuatan Lampau, yang telah terjadi telah berlalu. atau berlalu, ya, atau yang sudah terlewati. Kemudian mudhari yaitu untuk kata kerja yang sedang berlangsung, sedang. ya, Dan akan datang. sedang terjadi sekarang, kemudian berlangsung secara kontinu atau yang akan datang. Ini masuk di fi'il mudhari. Kemudian fi'il amr yaitu kata kerja untuk perintah. Contohnya apa untuk fi'il madhi? Hadoro. Hadara. Kemudian fi'il mudhari'nya Yadribu. Yadribu. fi'il madhinya tadi apa? Kalau fi'il mudhari'nya yadribu berarti fi'il madhinya doroba. Doroba. Ya, doroba yadribu idrib. Idrib. Pukula. Doroba yadribu idrib pukula. Ini contoh dari fi'il madhi, mudhari, dan amar. Nah, kemarin sudah Ana sampaikan apa itu tanda-tanda isim. Ada alif lam. Terus tanda isim yang pertama yaitu didahului dengan alif lam. Ya, jadi ada al. Sebaliknya fi'il tidak akan dapat didahului atau dimasuki oleh alif lam. Jadi setiap kata yang ada alif lamnya itu masuk pada isim. Alif lam ini yang pertama, ya. Jadi ciri yang pertama atau tanda isim yang pertama ada alif lamnya. Berarti fi'il tidak ada alif lamnya. Balikannya, alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim. Sehingga suatu isim dimasuki alif lam, maka tanwinnya harus dilepaskan. Demikian pula sebaliknya. Jadi salah satu
maka isim itu kalau ada alif lam, maka tidak boleh bertanwin. Kalau ada tanwin, tidak boleh ada alif lam. Contoh, al-ustadu. Tidak boleh al-ustadun. Nah, al-ustadu. Ini isim. Asyamsu. Tidak boleh asyamsun. Atau kalau syamsun, kalau mau pakai tanwin, syamsun. Tidak boleh pakai alif lam. Ini ciri isim yang pertama. Tanda isim yang kedua, tanwin di huruf akhir. Ya, tanwin. Tanwinnya isim bisa marfu, tanwin ketika marfu jadi dhammatain, tanwin ketika jar jadi kasrotain, tanwin ketika nasab jadi fathatain. Ya, misal masjidun kalau dia sebagai kedudukannya marfu. Kalau majrur masjidin. Kalau nasab masjidan. Nah, itu tanda isim adalah tanwin di huruf akhir. Adapun fiil tidak memiliki tanda tanwin di akhir hurufnya. Doroba, nah, nggak boleh dorobun, doroban, dorobin. Nah, itu salah ya. Yang benar yaitu doroba, itu fiil. Maka fiil tidak bertanwin. Yang bertanwin adalah isim. Tanda isim yang ketiga yaitu berharokat kasroh di huruf akhir. Berharokat kasroh di huruf akhir. Isim yang memiliki tanda kasroh tanwin di huruf akhir memiliki dua tanda isim sekaligus, yaitu tanda tanwin dan tanda kasroh, seperti kata Muhammadin. Ya, Muhammadin. Terkadang satu isim atau kata benda tandanya lebih dari satu, seperti al-kursi. Ya, jadi harokat kasrohnya berharokat kasroh di huruf akhir apabila dia sebagai isim majrur. Seperti kalau didahului dengan huruf jar maka dia majrur, atau kalau posisinya sebagai mudhofun ilai maka dia berharokat kasroh di akhir. Ya. Kemudian ini huruf jar, didahului huruf jar ya. Ini tadi didahului huruf jar. Isim ya, setiap isim setelah huruf jar biasanya itu adalah isim majrur. Isim majrur. Jadi setelah huruf jar itu tidak bisa disertai dengan fiil. Misalnya min doroba, tidak bisa. Ila doroba, karena ila itu huruf jar, doroba fiil, jadi itu tidak bisa. Jadi setelah huruf jar itu pasti isim. Misalnya fil masjidi. Masjidi adalah isim, ismul makan. Fi-nya yaitu huruf jar ya. Kemudian masjidnya ismul makan, ini yang dinamakan isim. Huruf jar ya, didahului huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang jika dipasang sebelum isim maka menjadikan isim berakhiran kasroh. Ya. Ada berapa huruf jar itu? Ada yang tahu? Huruf jar
itu ada 9. Ya, apa saja? Ila, fi, hatta, min, rubba, bi, li, ka, an. Ya. Ila artinya ke, ilal masjidi, ilal madrasati. Ya. Fi artinya di, fil baiti, fil syaqqati, di apartemen. Hatta itu artinya hingga. Hatta hingga ya. Sampai waktu. Hatta khina. Sampai waktu. Hatta khina. Hatta khin. Atau ya hatta. Kemudian min. Min dari minal madrasati. Minas suki, dari pasar. Rubba itu terkadang, biasanya rubama. Rubba itu kadang-kadang atau terkadang itu juga masuk pada huruf jar. Bi, dengan. Bi, akaltu bil mil'aqati. Saya makan dengan sendok. Akaltu bil yadi. Saya makan dengan tangan. Li. Li artinya milik. Liman hadal qalam, milik siapa pena ini? Milik siapa bolpen ini? Liman, milik siapa? Bolpen ini adalah milik Umar. Hadal qalamu li Umar. Kolam ini adalah milik Umar. Ka, seperti. Ka. An, dari. Ya. Kalau min itu tadi darinya itu tempat. Nah, kalau an ini selain tempat. Anasin, ya, anasin, dari Anas. Biasanya kalau periwayatan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Anasin radhiyallahu. Jadi an itu untuk dari nama orang, dari manusia. Kalau min itu tempat, ya. Jadi ada berapa tadi huruf jar? 9. 9 ya. 9. Ada yang bisa menyebutkan? Fi, hatta, Min, fi, wa, ila, bi, au, hatta, robba, li, ka, an. Rubba ya. Rubba, laisa robba. Rubba. Ustazah, kalau ala, Ustazah, ala. Ala. Ya. Ala ini masuk dorof, ya. Ala ini masih masuk dorof makan, ya, di atas. Ya, dorof juga itu nanti mengkasrohkan huruf sesudahnya. Ya. Ala, fauqa, amama, waro'a itu masuk dorof. Kalau semua saja Summa itu tidak menjarkan, ya, tidak menjadikan isim sesudahnya kasroh, tapi summa itu masuk di atof, huruf atof. Atof itu sambung, kata sambung. Wa dan summa. Summa kan artinya kemudian, ya. Itu tidak masuk pada huruf jar. Summa itu masuk di huruf atof, ya. Jadi kalau huruf atof itu kata sambung mengikuti isim sebelumnya. Jadi kalau isim sebelumnya rofa, maka isim sesudahnya juga ikut rofa. Kalau sebelumnya mansub, maka sesudahnya juga ikut mansub. Itu dipisah dengan huruf wa. Ya.
Seperti itu. Misalnya apa? Kalau wa atau summa, ya. Saya makan, kemudian saya minum. Akaltu summa ashrobu. Saya makan, kemudian saya minum. Nah, itu huruf atof atau kata sambung ya, huruf sambung. Nah, ada yang lain? Dari ini ya. Ada berapa tanda-tanda isim? Yang terakhir ada mudhof dan mudhofun ilaih. Ini juga termasuk dalam isim ya. Al-idhofah atau penisbatan yang di akhir saya bahas. Ini juga masuk di tanda-tanda isim. Ya. Al-idhofah atau penisbatan yaitu apa itu al-idhofah? Ada di selanjutnya di paling bawah ya, al-idhofah. Coba layarnya. Penisbatan untuk penyandaran. Terus Ini Ustazah. ya, terus ke atas al-idhofah paling bawah. Oh, belum. Ada lagi? Geser ke bawah. Ini Ustazah. Nah, belum keluar ya? Al-idhofah. Sudah? Sudah nampak? Oh, iya. Ana kohos. Saya untuk share screen Ana tidak bisa. Udah betul ini Ustazah. Ya, bukan Ustazah yang udah bawah. bisa ke? Ini ya mudhof wa mudhof ilaih, pembahasan al-idhofah. Pembahasan tuh belum ada Ustazah. Idhofah Yang artinya yang ini. ya Ya, yang maaf. bawah Maaf. menyandarkan atau menisbatkan sesuatu kepada sesuatu ya. Artinya al-idhofah. Nah, ini. Nah, al-idhofah yaitu penisbatan atau penyandaran. Jadi ada dua isim yang saling bersandar ya. Isim yang pertama yaitu Udah. isim yang disandarkan disebut dengan mudhof. Kemudian isim yang kedua, isim yang disandarinya yaitu mudhofun ilaih. Nah, contoh di sini jadi mudhof wa mudhof ilaih itu nanti ada tiga maknanya ya. Yang pertama yaitu bermakna kepemilikan atau kepunyaan.
Kitabu aliyin. Kitabu rofa, ya, kitabu rofa. Awalnya kan dua isim, kitabun, aliyun. Ya, kemudian disandarkan, dua isim ini disandarkan. Yang pertama, isim yang disandarkan kitabu. Kitabun eh, berubah dhammatennya dihilangkan jadi dhamma kitabu. Aliin. Isim yang kedua disebut mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih ini masuk pada isim mabni majrur. Mabni majrur itu tetap, ya. Jadi mudhofun ilaih itu selalu berharokat kasroh. Mabni itu tetap, ya. Jadi dia tidak terpengaruh dengan kedudukan atau posisi apapun sebelum dengan isim sebelumnya. Dia pasti berharokat kasroh. Meskipun sama-sama isim, tapi di sini isim yang pertama dan kedua memiliki prinsip yang berbeda. Prinsip mudhof yang pertama yaitu mengikuti isim sebelumnya. Apabila dia posisinya rofa, maka dia berharokat dhammah. Apabila dia posisinya majrur, maka dia berharokat kasroh. Jadi kitabu bisa kitabi, bisa kitabah kalau dia posisinya sebagai nasab. Itu yang mudhof. Tapi kalau mudhofun ilaih, ya, mudhofun ilaih ini dia selalu berharokat kasroh. Tidak bisa dirubah menjadi dhammah atau fathah atau sukun, ya. Itu. Jadi untuk maknanya, ya, al-idhofah yang pertama yaitu kepemilikan. Bukunya Ali. Kemudian contoh yang kedua, al-idhofah, mudhof wa mudhof ilaih itu jika kita artikan bisa menjadi artinya di dalam. Misal adabul qabri. Ya, adab itu siksa, al-qabr kubur. Siksa di dalam kubur. Adabu sebagai mudhof, al-qabri sebagai mudhofun ilaih. Kenapa di sini yang contoh kedua itu ada alif lam, sedangkan yang pertama tidak ada alif lam? Ya, karena yang pertama itu ismul insan, nama manusia, itu tidak bisa dikasih harokat, tidak bisa dipakai alif lam. Sedangkan isim selain ismul alam itu bisa menggunakan alif lam. Ya. Jadi karena tidak alif lam dia pakai tanwin. Kitabu aliyin. Karena ini bisa dikasih alif lam jadi adabul qabri. Siksa di dalam kubur. Contoh yang ketiga dengan makna dari, ya, tadi kepunyaan, di dalam, yang ketiga yaitu dari. Cincin dari emas. Khotamud dahabi. Khotam itu cincin, ad-dahab itu emas. Artinya maknanya cincin terbuat dari emas, gitu ya. Cincin dari emas. Nah, ini yang disebut dengan al-idhofah. Isim yang pertama yaitu isim yang disandarkan dinamakan mudhof. Isim yang kedua, isim yang disandarinya dinamakan dengan mudhofun ilaih, dan ini mabni majrur. Mabni majrur itu selalu berharokat kasroh. Fahimtuna min hadha? Afwan, Insyaallah. tiga, Nah, Sama saja. tiga Ustaz. apa tadi? Ya, ada pertanyaan? Ya, nomor 3 Ustazah, bisa diulang. Yang nomor 3, khotamud dahabi.
Khotamud dahabi artinya cincin dari emas. Ya, jadi al-idhofah itu kalau kita memaknainya itu ada 3 macam. Yang pertama, kepunyaan atau kepemilikan. Yang kedua, di dalam. Yang ketiga, dari. Mudhof wa mudhof ilaih al-idhofah. Isim yang pertama disebut mudhof yang disandarkan, sedangkan yang kedua disebut mudhofun ilaih yang disandarinya. Keadaan mudhofun ilaih haruslah majrur, sedangkan mudhof tergantung kedudukan dalam jumlah. Bisa jadi marfu, bisa jadi mansub, bisa jadi majrur. Ini boleh dicatat syarat-syarat idhofat. Syarat-syarat idhofah itu ada 3. Yang pertama, tidak boleh tanwin. Ya, yang mudhofnya itu tidak boleh tanwin. Kitabu, adabu, khotamu. Nah, tidak boleh dikasih tanwin. Kemudian syarat yang kedua, membuang nun musanna atau jamak. Ini yang mudhof ya. Mudhof itu isim yang pertama. Misalnya, bukunya Ali 2. Ya, bukunya 2 buku. 2 bukunya Ali. Ya, 2 bukunya Ali. Kalau terpisah kan kitabun, kitabani, aliyun. Kalau dia sebagai mudhof maka kitaba aliyin, hadfun nun, menghapus nun, ya, membuang nun. Kitaba aliyin. Kemudian syarat yang ketiga, mudhof, masih mudhof, membuang alif lam dari mudhof, ya. Kalau di sini tidak boleh alif lam. Kitabu, tidak boleh al-kitabu aliyin. Jadi alif lamnya harus dibuang. Kalau dia sebagai mudhof, tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, dan membuang nun musanna atau jamak. Ya. Nunnya misalnya muslimuna, jadi muslimu. Muslimu, orang-orang muslim Indonesia misalnya. Muslimu Indonesia. Nanya dibuang. Asalnya muslimuna, jadi muslimu. Itu syarat-syarat idhofah ada 3. Tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam, dan membuang nun musanna atau jamak. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kita sudah belajar tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil. Ini tadi baru tanda-tanda isim ya. Al-idhofah masuk pada tanda-tanda isim. Nah, Kalau yang mudhof tapi berharokat kasroh atau apa tuh yang kedua dan ketiga itu, contohnya gimana? Yang berharokat kasroh untuk mudhof. yang berharokat kasroh misalnya, ya, berarti di depannya ada huruf jar, misal dari rumah ibuku, min
baiti ummi, dari rumah ibuku. Min harfu jar, baiti sebagai mudhof, baiti kasroh, ummi, nah, ummi ibuku, yaknya ya mutakalim, ya ummi, min baiti ummi, ya min baiti. Jadi dia eh, majrur bimin, ya isim majrur, kedudukannya majrur karena sebelumnya ada huruf jar. Kalau nasab berarti eh, fathah, berharokat fathah. Saya menginginkan Saya menginginkan baju baru. Uridu saubal jadida. Ya, uridu sauba al jadidi. Ya, uridu sauba al jadidi. Saya menginginkan baju, ya boleh baju baru. Uridu sauba. Ya, saub itu uridu dia fiil, sauba kedudukannya sebagai maf'ul bih, dan maf'ul bih itu harus berharokat fathah. Uridu sauba. Bisa diulang Ustazah ininya penjelasannya yang berharokat itu nasab Berharokat nasab fathah. ya nasab itunya penjelasannya. Jika dia kedudukannya sebagai maf'ul bih, ya. Maf'ul bih itu kan ya. Maf'ul bih itu harus berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Misalnya, kalau di pelajaran kemarin saya menginginkan tirai kamar. Uridu sitarotal ghurfati. Saya sitaroh tirai, ya. Sitarotal ghurfati. Uridu sitarota. Mansub atau fathah, berharokat fathah. Dia sebagai mudhof, al-ghurfati mudhofun ilaih. Uridu sitarotal ghurfati. Saya ingin tirai kamar. Nah, itu kalau mudhof posisinya mansub. Kedudukannya sebagai maf'ul bih, dia berharokat fathah. Femdi? Insya Allah. Ya. Insyaallah Ustazah. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai sini. Ya, ini penjelasan sampai tanda-tanda isim ya. 6. Sudah? Ya, nanti insya Allah contoh-contoh ada di kita ulang, ada di dalam daras. Kita ulang contoh-contohnya, kaidahnya nanti kita hafalkan bersama, diulang-ulang. Ya. Al-an ya sudah 20.15 sedikit ini pelajarannya anit tertib ya, anil adat at-tartibi. Coba tadi yang di atas ya. Untuk layarnya ya, bisa yang di atas al-adat at-tartibi bisa dibuka. Al-adat at-tartibi, adat ya, adat lil mudzakkar. Ya,
yang atas coba Ci. Yang paling atas tadi ya. Ini naam. Al-adat at-tartibiyah. Perhatikan al-adat. Al-adat untuk mudzakkar wahid. Adat tartibinya, tartibi itu tingkatan ya. Angka untuk tingkatan. Wahid al-awwalu. Wahidun. Al-awwalu. Isnani. As-sani. Salasun. As-salisu. Arba'un. Ar-rabi'un. Khamsun. Al-khamisu. Sittun. As-sadisu. Sab'un. As-sabi'un. Samaniyun. Samaniyun. As-saminu. Tis'un. At-tasi'un. Ashrun. Al-ashiru. Ini adat untuk mudzakkar ya. Al-an sa'aqra al-adat antunna hawil ila al-adat at-tartibi ya. Idza qultu al-adat antunna taquluna fil adat at-tartibi. Wahidun. Mada taqul? Wahidun. Wahidun. Wahid. Idza qultu ana adat antunna al-adat at-tartibi. Wahid. Nama Ustazah. Naam. Al-ula. Al-ula. Wahid. Ini mudzakkar dulu ya. Yang untuk mudzakkar. Wahidun. Al-awwal. Al-awwal. Isnani. Asani. Al-thani. Salasun. Asani. As-salisu. Al-thalithu. Al-lasu. Salisu ya. As-salisu. Salasun. Al-thalithu. As-salisu. Arba'un. Ar-rabi'u. Ar-rabi'u. Khamsun. Al-khamisu. Al-khamisu. Ya. Sittun. As-sadisu. As-sadisu. Sab'un. As-sabi'u. Samani. Asani. As-saminu. Tis'un. As-sami. At-tasi'un. Ya. At-tasi'u. At-tasi'u. Ashrun. At-tasi'u. Ashi- Al-ashiru. 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 Nah. Ini kita baru belajar yang mudzakkar. Muannas tinggal menambah ta. Wahidatun. Al-ula. Isnaini. As-saniyatu. Isnaini as-saniyatu. As-saniyatu. Saniyatu. Salasatun as-salisatu. As-salisatu. Arba'atun Ar-rabi'atu. rabi'atu. Khamsatun Al-khamisatu. al-khamisatu. Sittatun as-sadisatu. Sab'atun as-sabi'atu. Sabi'atu. Samaniyatun as-saminatu. Saminatu. Tis'atun Atas. at-tasi'atu. Asyaratun Al-ashiratu. Hadhihi al-adat at-tartibiyah. Ini adat-adat untuk tartibi insyaallah. Batin ada soal di al-wajibah al-manziliyah ya. Nah. Naktafi huna dirasatana. Tidak laisa hunaka soal. Kita cukupkan?
Naktafi dirasatana fi hadhihi lailah. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'alukunna al-afwa al-katsirah, ya. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan perkataan maupun perbuatan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustazah, jazakillah khair wa barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah.